Puji Tuhan, salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dengan saya, Bapak Pendeta Gideon. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk acara kali ini ada pertanyaan yang sudah masuk, yang ditanyakan kepada kami, yaitu apa yang terjadi setelah kematian. Nah, ada beberapa pendapat, saudara, sebelum kita menelaah firman Tuhan. Pendapat yang pertama adalah ada orang-orang yang mempercayai bahwa orang yang mati setelah itu akan alami reinkarnasi, yaitu dilahirkan kembali. Jadi menurut kelompok ini, orang itu nggak ada matinya sebetulnya. Mati tapi nanti dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang lain. Dan itu ditentukan pada waktu mereka hidupnya seperti apa. Misalnya ketika dia hidup menjadi orang yang jahat dan tidak pernah berbuat baik, setelah mati menurut kepercayaan mereka itu akan direinkarnasi menjadi binatang. Mungkin ada orang yang miskin tapi baik hati, suka menolong, nanti setelah mati akan dilahirkan kembali menjadi orang yang kaya dan seterusnya. Nah, ada pendapat lain lagi, yaitu keyakinan sekelompok orang yang mengatakan bahwa orang setelah mati maka rohnya itu ada dalam perjalanan yang panjang di sebuah tempat entah berantah. Itulah sebabnya mereka memiliki kepercayaan, kasihan saudara mereka yang mati, jadi perlu dikasih rumah. Maka tidak heran mereka kirim rumah dengan membakar rumah-rumahan yang mewah tentunya ya, komplit dengan segala perabotannya. Mungkin butuh uang, butuh emas, mereka kirim uang dan emas, yaitu uang kertas dan emas kertas dibakar. Itu keyakinan mereka. Nah, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang ateis, mereka mempercayai bahwa kematian itu merupakan akhir dari segala kehidupan manusia. Gambarannya seperti kertas ini. Kalau kertas ini dibakar, selesai sudah. Hilang, habis. Itu keyakinan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tidak percaya adanya surga dan neraka. Tapi mari kita lihat, saudaraku yang Tuhan kasih, apa kata Alkitab tentang dibalik kematian ini. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasih, ayat yang paling sering dibahas oleh kita dan sangat jelas adalah tentang apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Pasal yang keempat, saudaraku yang Tuhan kasih, 1 Tesalonika pasal 4, ayat yang ke-13 mulai, saya akan bacakan saudara ya. Bahwa ada jemaat Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan pun ada yang gak ngerti apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga ketika ada saudaranya atau keluarganya yang meninggal, mereka bersedih berlarut-larut. Seperti orang yang gak punya pengharapan, seolah-olah sudah terpisah, gak bakal ketemu lagi. Selesai perpisahan yang lama. Nah, Paulus menegur hal ini dan memberikan tegurannya, serta kita lihat saja saudaraku yang Tuhan kasih. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 saya mulai bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ini dia. Dengan adanya ketidaktahuan jemaat di Tesalonika tentang orang yang meninggal, Paulus memberitahu. Jangan sampai ada orang yang tidak tahu tentang rahasia di balik kematian. Dalam hal ini kematian orang percaya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, Paulus juga sebagai hamba Tuhan tidak mau kita orang percaya nggak ngerti tentang rahasia di balik kematian atau setelah kematian. Lebih lanjut Paulus mengatakan demikian. Karena jikalau kita percaya, kita nih orang yang percaya, lalu meninggal, dikatakan selanjutnya, jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, itu kan iman kita, orang percaya. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi bagi orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah ditebus oleh darahnya,
lewat kematiannya di kayu salib, sangat jelas di sini bahwa orang yang mati di dalam Tuhan, rohnya nggak gentayangan kemana-mana. Tetapi rohnya dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikumpulkan bersama dengan Allah. Bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus Kristus. Di mana? Di Firdaus, saudara. Ya. Ini orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak kalau itu orang yang percaya sama Tuhan? Oke lah, firman Tuhan mengatakan demikian. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apakah rohnya gentayangan, jadi hantu, jadi setan yang selama ini seringkali menghantui? Mari kita lihat firman Tuhan juga, saudara ya. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas, ya, di sini Tuhan Yesus sendiri memberi penjelasan tentang keberadaan orang yang mati di luar Tuhan. Yaitu Tuhan memberikan contoh tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lazarus biar miskin, saudaraku yang Tuhan kasih, dia percaya Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Semiskin apapun, kalau kita percaya Tuhan, ada pengharapan. Berbeda nanti dengan orang kaya. Jadi ada Lazarus yang miskin, karena sakit-sakitan, meninggal. Tapi juga ada orang kaya, saudaraku yang Tuhan kasih, yang begitu kaya, tapi nggak mau kenal Tuhan, nggak mau pernah berbelas kasihan kepada orang miskin seperti Lazarus. Singkat cerita, dua-duanya meninggal. Mati. Dikatakan Lazarus ada di tempat yang indah, yaitu di pangkuan Abraham, yaitu satu gambaran dari Firdaus. Tempat yang paling tenang, tempat yang paling aman. Sebaliknya orang yang kaya itu pun kemudian mati. Ya, tidak ada orang yang tidak mati, mau kaya, mau miskin, yang mau tidur di bawah jembatan maupun yang duduk di istana raja, semuanya akan mati. Tapi orang yang kenal Tuhan tempatnya di mana, dan orang yang tidak kenal Tuhan tempatnya di mana. Mari kita lihat dua orang ini. Satu orang yang percaya kepada Tuhan, yang satu orang kaya tidak. Orang kaya pun mati. Saya bacakan Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, beda ini tempatnya. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, dari gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus jelas bahwa apa yang terjadi setelah kematian bagi orang yang percaya, dia dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Nah, dalam ayat ini digambarkan Lazarus itu ada di Firdaus, digambarkan seperti dalam pangkuan Abraham. Saudaraku yang Tuhan kasih, Bapak Abraham itu gambaran dari Allah Bapa. Kita tuh anak-anak Allah. Allah kita adalah Bapa. Nah, kenapa Firdaus itu tempatnya nyaman, aman? Ada digambarkan dalam pangkuan Tuhan, Abraham. Pangkuan itu, saudaraku yang Tuhan kasih, merupakan tempat yang paling nyaman, paling aman bagi anak-anak ketika dipangku oleh bapaknya. Satu tempat yang aman, teduh, tenang dari segala gangguan, dilindungi. Itulah gambaran Firdaus. Lalu bagaimana orang yang di luar Tuhan, orang kaya ini? Tempatnya berbeda. Tempatnya ada dikatakan di alam maut. Bahasa lain menyebut sebagai alam bersah. Atau dalam bahasa Alkitab disebut lagi juga Hades. Satu tempat penghukuman sementara. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, dua-duanya itu merupakan tempat sementara. Orang yang percaya kepada Tuhan ketika mati, rohnya tidak langsung ke surga. Tapi disimpan di tempat pertama, sementara yaitu Firdaus. Ya. Firdaus. Sementara orang-orang yang mati di luar Tuhan tidak langsung dicemplungkan ke neraka, tapi juga ditaruh di tempat sementara, penghukuman tempat sementara, yaitu alam maut, alam bersah, Hades. Nah, kondisinya berbeda, saudaraku. Kalau yang ada yang mati dalam Tuhan, dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan, dalam tempat yang aman, tenang, seperti dalam pangkuan Abraham. Sementara orang yang di luar Yesus seperti orang kaya ini, dia mati ada di alam maut dan kondisinya sangat menderita dan sangat sengsara. Dia kehausan, ada rasa panas yang membakar, saudaraku. Ini belum neraka sesungguhnya. Ya. Baru tempat sementara mereka disimpan. Mereka menderita sampai kalau saudara dibaca selanjutnya. Saking menderitanya panas kehausan itu, si orang kaya melihat ke atas, lihat Lazarus. Dia minta supaya Lazarus dengan jarinya celupkan ke air, lalu
lelehan air yang menetes itu minta diteteskan ke lidahnya. Dia tidak minta minum segelas, saudaraku. Minta setetes saja. Tapi Abraham bilang tidak bisa. Antara kamu dengan saya itu ada jarak yang nggak bisa diseberangi. Jadi sangat beda, saudaraku, antara Firdaus dan tempat penghukuman atau alam maut. Itu tidak ada jarak yang bisa diseberangi. Pertanyaan selanjutnya adalah, sampai kapan Pak mereka itu di sana? Saya jawab, saudaraku yang Tuhan kasih, kalau saudara nanti lanjutkan pada bacaan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan seterusnya, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah meninggal, rohnya kan sudah ada di Firdaus. Tubuhnya kembali kepada tanah, ya, seperti yang ditulis dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, saudara bisa catat, Pengkhotbah 12 ayat 7. Orang yang mati itu tubuhnya kembali kepada tanah, dikubur jadi tanah, tapi rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian juga dengan orang yang di luar Yesus, orang yang di luar Tuhan tidak percaya, mati, tubuhnya sama menjadi tanah, rohnya menuju kepada Tuhan. Nah, orang yang rohnya menuju kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, disimpan di Firdaus, sementara yang tidak disimpan di alam maut. Tadi pertanyaannya kembali, sampai kapan Pak? Orang yang percaya di Firdaus itu, dia beristirahat di sana, menunggu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau sudah baca terus nanti di 1 Tesalonika pasal 4 tadi, ayat 13 dan seterusnya. Pada waktu sangkakala dibunyikan, maka Allah akan turun, Yesus akan turun di awan-awan, maka orang percaya mati itu tubuhnya akan dibangkitkan kembali. Dalam tubuh yang sempurna lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Dalam tubuh yang sempurna. Tetapi orang-orang yang di luar Yesus tidak dibangkitkan. Mereka tetap ada di alam maut atau Hades itu. Sampai kapan itu Pak? Sampai selesai kerajaan 1000 tahun. Nah, nanti mungkin saudara bisa tanyakan kembali tentang eskatologi ya. Tentang akhir zaman apa yang akan terjadi selanjutnya. Saudara bisa hubungi kami lewat Facebook Mahanaim ada, Twitter ada, WA ada, ya. Dan banyak hal yang saudara bisa pakai untuk bertanya kepada kami dan kami akan menjawab. Orang yang mati di luar Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih ini nanti akan dibangkitkan setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi ketika Yesus nanti datang kedua kali di awan-awan, kebangkitan pertama itu buat orang-orang yang percaya untuk memerintah di bumi selama 1000 tahun. Selesai 1000 tahun baru nanti ada kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang yang di luar Tuhan, saudara. Dibangkitkan tetapi bukan untuk diselamatkan. Seperti kepercayaan orang lain, hukumannya selesai, baru nanti diperbolehkan gabung ke surga. Tidak, dibangkitkan tapi untuk dibinasakan. Sementara orang-orang yang percaya dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun, selanjutnya akan bersama-sama Tuhan di surga. Nah, ini bedanya seperti itu. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita pegang iman percaya kita dengan kokoh. Apapun yang terjadi, saudaraku yang Tuhan kasih, jangan tukar keselamatan kita dengan apapun. Penderitaan seperti apapun, jangan lepaskan iman kita. Seperti Lazarus, dia miskin, sakit-sakitan, untuk makan aja sampai minta sama orang kaya yang tidak percaya Tuhan ini. Bukannya dikasih, saudaraku yang Tuhan kasih, tapi malah anjingnya yang datang menjilati poroknya. Tapi dia tetap kuat, kokoh. Sebab keselamatan itu saudaraku penting buat kita. Kalau dibandingkan hidup ini dengan hidup di balik kematian yang kekal, nggak ada apa-apanya, saudara. Hidup kita hanya 70-80 tahun kata Tuhan. Itu pun saudaraku yang Tuhan kasih, belum tentu kita sampai sepaket itu. Sebab paket umur kita ada di tangan Tuhan. Bisa saja besok saudara malam ini atau besok atau bulan depan sudah dipanggil Tuhan, nggak ada yang tahu. Tetapi yang penting selagi kita masih hidup, pegang iman keselamatan itu. Saudara akan melihat di balik kematian nanti, seperti yang saya katakan, saudara akan melihat kenyataan seperti yang saya paparkan. Bahwa saudara akan betul-betul mendiami Firdaus yang dijanjikan. Tetapi buat saudara yang mendengar penjelasan ini, yang belum mengerti, bahkan belum menerima keselamatan apapun, pengharapan apapun tentang keselamatan di balik kematian ini,
kesempatan hidup ini, waktu ini adalah kesempatan terbaik buat saudara untuk mencari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pastikan jangan mati dulu sebelum saudara mendapat kepastian tentang keselamatan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, saya kira saudara bisa paham dengan penjelasan saya dan terjawab sudah pertanyaan apa yang terjadi setelah kematian. Jadi roh orang mati itu tidak gentayangan kemana-mana jadi setan, enggak saudara. Roh orang yang percaya ada di Firdaus. Roh orang yang tidak percaya ada di Hades atau ada di alam maut. Kalau mungkin ada mimpi-mimpi tentang orang mati itu bukan dari orang mati itu, tapi iblis yang menyerupai itu saudara. Iblis adalah penipu. Roh manusia itu ada di dua tempat ini. Tidak gentayangan kemana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, kiranya penjelasan ini bisa membuat saudara bisa mengerti bagi saudara yang memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan, jadilah kuat. Sementara yang belum menerima keselamatan dalam Tuhan, ini kesempatan buat saudara. Jangan sampai saudara nanti, waktunya mati, saudara tidak punya kesempatan untuk diselamatkan. Maka maaf, tempatnya ada di alam maut, bukan di Firdaus. Saudara akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua setelah kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus di bumi. Tapi untuk dibinasakan masuk kepada tempat yang sesungguhnya neraka. Sementara orang yang percaya kepada Tuhan punya pengharapan. Dia dibangkitkan untuk masuk pada tempat yang sesungguhnya di surga bersama dengan Tuhan. Apa yang dapat saya paparkan kiranya dapat menguatkan saudara yang tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Dan bagi yang belum adalah kesempatan buat saudara menerima dan mencari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati.